teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini spesial sekali karena ini adalah video perpisahan saya dengan kota yang sangat cantik ini, Melbourne. Kota yang sangat indah dan tenang. Kota ini menyandang gelar The Most Livable City in the World saat kami datang di tahun 2019 silam. Kota paling layak huni di dunia. Seperti apa rasanya tinggal di sini ya? Melbourne sangat nyaman dan hangat sekali. Bahkan untuk kami yang asing dan baru datang saat itu. Rumah-rumah dan kotanya tertata bersih dan rapi. Langitnya selalu biru dengan awan yang berarak seputih kapas. Dan udaranya fresh, segar sekali teman-teman. Warganya juga cukup ramah, apalagi kepada kami yang membawa anak kecil. Mereka tak segan menyapa dan bahkan mengajak berbicara setiap kali saya pergi bersama anak-anak saya. Sejak sebelum saya menginjakan kaki di sini, saya sudah membuat wishlist taman dan kebun apa saja yang akan saya datangi. Lalu, saya juga bertekad akan meneruskan kegiatan berkebun di Indonesia. Memang teman-teman, menanam tidak bisa dipisahkan dari keseharian saya. Bahkan sebelum menginjakan kaki di sini, di Melbourne, saya sudah bertekad harus punya kebun walau sekecil apapun. Karena berkebun buat saya bukan hanya tentang indahnya merayakan panen, namun juga teman perjalanan, proses belajar, dan juga proses untuk menempa diri. Khususnya belajar tentang kesabaran. Sabar menanti tanaman tumbuh besar, sabar merawat setiap hari, juga sabar saat ternyata harus menghadapi kegagalan panen karena satu dan lain hal. Ya, begitulah hidup ya teman-teman. Di kebun kecil saya ini, saya hanya menanam di dalam pot dan botol-botol bekas. Alhamdulillah walau tidak banyak, tetap menghasilkan makanan untuk keluarga. Sayur yang saya tanam diantaranya ada sawi, Swiss chard, mustard, selada, radish, dan juga daun bawang. Lalu buahnya ada strawberry, golden berry, dan buah yang favorit saya tumbuhkan adalah tomat. Lalu ada juga edible flower seperti calendula, sunflower, marigold, pansy, lavender, dan juga nasturtium. Lalu ada tanaman herbs, diantaranya ada mint, basil, seledri, ketumbar, thyme, oregano, rosemary, dan juga parsley. Lalu juga saya membuat DIY atau kerajinan, diantaranya ada pepper pot, bikin sabun, bikin seed pepper, bikin lip care, ada lip balm sama lip scrub, lalu bikin eco print, bikin cairan pembersih, dan juga lavender salt. Selain itu juga bikin pupuk dan pestisida sendiri, diantaranya bikin kompos, vermikompos, POC, ekoenzim, dan juga rendaman kulit bawang. Menikmati manisnya memanen, menikmati hidangan segar dari kebun sendiri, dan membuat prakarya dari hasil kebun juga merupakan kesukaan saya. Semua itu membuat jiwa saya terasa penuh akan rasa bahagia dan juga rasa syukur tiada tara. Ingatan saya kembali melayang saat pertama kali datang. Saat itu musim dingin sedang berada di puncak. Kami datang dini hari, langsung dari bandara ke rumah ini. Dingin banget rasanya, dinginnya itu seperti menusuk tulang. Ketika tiba di rumah, dari jauh mata saya tuh langsung tertuju pada pohon besar yang ada tepat di depan pintu rumah ini. Yap, pohon itu tidak asing, walau saya belum pernah menyentuhnya. Pohon yang rimbun dengan buah bergelantungan. Aha, buah zaitun, Masya Allah. Betapa bersyukurnya saya menempati unit dengan 2 buah pohon zaitun yang besar dan berbuah ranum-ranumnya ini. Tanpa menunggu lama, saya udah jalan-jalan ke nursery atau ke toko peralatan kebun. Masya Allah, lengkap sekali peralatan kebun di sini. Pupuknya bermacam-macam, benihnya banyak banget jenisnya. Dan ketika saya memasuki area tanaman, wah, melongo dan takjub. Rasanya ingin bawa pulang semuanya, kalap deh teman-teman. Tetapi karena sadar akan kemampuan kantong dan juga space atau tempat yang tidak terlalu luas, maka saya hanya membeli beberapa tanaman saja. Tentunya tanaman yang memang saya suka ya. Ada herbs yaitu thyme, oregano, parsley, dan benih lavender. Pastinya
Teman-teman pasti tahu saya suka banget dengan bunga lavender. Dari sebelum berangkat ke Melby, saya sudah berkeinginan kuat mencoba menanam lavender dari benih di sini. Saya ingin melihat bagaimana menanam lavender di negara 4 musim. Ada banyak video tentang lavender di channel ini. Teman-teman bisa search aja dengan keyword MGB lavender ya, bagi yang berminat untuk menyaksikan video lavender. Awal menanam di sini, saya hanya menanam di pot-pot kecil di jendela. Sembari merawat tanaman sedikit itu, kami mengeksplorasi tanaman-tanaman lain di sekitar rumah. Wah, takjub dan takjub isinya. Masya Allah, semua serba baru pertama kali bertemu langsung. Karena sebelum-sebelumnya ya hanya lewat video dan Instagram itu ya teman-teman. Dalam hati saya berkata, oh ini bunga dandelion. Oh begini ya kalau rosemary sudah tua dan berbunga. Oh jadi ini bunga calendula yang terkenal dengan berbagai manfaatnya itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kegiatan favorit saya adalah menyusuri jalan-jalan dan melihat tanaman di rumah-rumah penduduk. Karena warga sini suka berkebun, jadi tanamannya itu berbagai macam tanaman yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ketika musim semi tiba, kami pergi ke festival bunga tulip. Di situ pertama kalinya saya melihat hamparan bunga tulip secara langsung. Hamparan bunga tulip berwarna-warni, beraneka jenisnya. Nah, selain bunga tulip juga ada bunga sakura. Ada sakura pink, ada sakura putih, cantik sekali. Masya Allah, saya gak berhenti takjub dan mengagumi keindahannya. Kemudian saat musim panas tiba, suasana menjadi lebih semarak lagi. Bukan hanya bunga, namun aneka buah juga mulai bermunculan. Kami pergi ke perkebunan ceri, petik buah ceri. Yang ada di opening video ini yang banyak sekali orang tanya, ini buah ceri jenis apa? Ini jenis sweet cherry. Lalu juga kami pergi ke perkebunan stroberi dan juga raspberry. Selain itu pergi juga ke perkebunan lavender dan ke Royal Botanic Garden. Khususnya saya mengeksplorasi bagian herbs gardennya. Dan juga pergi ke kebun bunga mawar yang Masya Allah luar biasa cantik sekali teman-teman. Ini dia cuplikannya. Ketika musim panas tiba, semua tanaman serba rimbun dan serba menyenangkan hati. Saya seperti anak kecil yang bertemu istana mainan. Senang sekali, Masya Allah. Lalu, ketika musim gugur tiba, kami menikmati suasana yang syahdu dengan daun-daun berguguran. Musim gugur adalah musim favorit saya, teman-teman. Walau tanaman semusim di kebun saya mulai layu ketika musim gugur. Namun, pesona daun-daun di jalanan yang berubah warna menjadi merah, coklat itu indah banget. Favorit saya adalah ketika duduk di taman menikmati angin yang berhembus sepoi-sepoi, dingin dengan kicauan burung, sinar matahari hangat. Itu rasanya relaxing banget, itu rasanya calming banget, Masya Allah. Pokoknya secinta itulah saya dengan musim gugur. Nah, selain mengeksplorasi keragaman tanaman, teman-teman, di sini saya juga mengikuti berbagai macam workshop yang seringkali diadakan secara cuma-cuma. Dari workshop-workshop itu saya belajar banyak hal khususnya tentang berkebun dan tentang memasak, dan juga berkesempatan untuk bertemu dengan gardener lain dan bertukar cerita dan juga pengalaman. Nah, beberapa acara yang pernah saya ikuti diantaranya itu tentang mengolah sampah rumah tangga, juga tentang membuat kompos, cara memanen dan menyimpan benih, lalu cara menanam di lahan sempit, mengenal tanaman asli Australia, mengenal serangga dan manfaatnya, berkebun organik di rumah, memperbanyak tanaman, bertukar benih, bertukar makanan dan juga hasil kebun. Nah, selain mengikuti acara tersebut, saya juga menjadi member di perpustakaan, baik perpustakaan umum dan juga perpustakaan benih. Jadi di sela-sela waktu luang, saya biasanya bersantai di perpustakaan sambil membaca-baca aneka buku tentang berkebun, banyak banget di sini. Dan saya juga menjadi member perpustakaan benih yang kemarin sudah saya ceritakan di salah satu video tersendiri. Wah, tidak terasa ya teman-teman, 2 tahun ternyata sangat cepat sekali berlalu.
Dan saat ini sudah sampai di penghujung, saya harus pergi. Saya harus meninggalkan Melbourne, kota yang cantik ini. Di Melbourne ini saya berkesempatan belajar banyak hal, khususnya tentang kesederhanaan, tentang kerendah hatian, tentang menghargai baik alam maupun menghargai sesama, belajar untuk tidak pernah berhenti belajar, dan belajar untuk mencintai apapun yang kita lakukan. Oh ya, pasti teman-teman pada penasaran ya bagaimana nasib kebun saya ketika saya tinggalkan. Benih-benih saya donasikan ke perpustakaan benih. Ada juga yang saya bagikan ke teman-teman Indonesia yang lagi ada di Melbourne. Juga saya bagikan kepada orang-orang yang lewat di depan rumah saya. Jadi mereka akan mengambil benih yang sudah saya siapkan. Lalu tanaman-tanaman ada yang diadopsi tetangga, ada yang diadopsi oleh penghobi pekebun lain, dan juga saya letakkan di depan rumah untuk diadopsi oleh siapapun yang ingin mengadopsi. Alhamdulillah semua nggak ada yang mubazir, semuanya insya Allah jatuh ke tangan orang yang tepat, sehingga saya pun bisa pulang dengan hati yang gembira. Sampai jumpa Melbourne. Terima kasih atas kenangan manis 2 tahun ini. Semoga perjalanan ini tidak hanya bermakna buat saya, tapi juga untuk teman-teman setia MGB Garden yang mengikuti channel ini dari awal. Sampai jumpa di Bumi Nusantara, Indonesia. Bye.